Selamat pagi semuanya. Saya dapat pesanan rumah limasan dari Bapak Sugianto yang rencana mau dibangun di daerah Sumedang. Rumahnya adalah rumah limasan dengan konsep rumah klasik dengan bahan semua dari kayu. Kami hanya membangun bagian kayunya saja. Sementara untuk bagian pondasi, lantai dan lain sebagainya adalah tugas atau tanggung jawab Bapak Sugianto atau sang pemilik rumah. Ini gambarnya, ini saya tunjukkan sedikit. Jadi nanti hasil jadinya seperti ini. Ini rumah joglo, depannya rumah joglo, yang belakang rumah limasan. Nah ini ya, ini bentar. Nah ini, jadi ini nanti seperti ini ya. Ini nanti di sini kamar, terus ini hanya terbuka. Terus ini keliling adalah gebyok semua. Nah, terus nah ini tampaknya seperti ini, tampak depan limasannya. Kemudian ini joglonya. Ini jadi di bagian depan itu nanti ada joglo. Ada joglonya, terus di sini ada kolam. Ini ukurannya. Ini joglo ya ini ya. Nanti lain waktu saya upload tentang desainnya yang lebih detail lagi. Kalau pokok yang hari ini saya mau cek barang atau cek proses pengerjaan. Jadi sampai mana pengerjaan rumah yang baru dibuat oleh tim kami. Sebelum rumah itu saya bangun atau saya dirikan di daerah Sumedang, di lokasi yang diinginkan oleh pembeli rumah. Nanti sebelum dibawa ke sana, rumah saya rakit dulu di tempat kami. Jadi nanti ada reka ulang. Nanti dibangun sementara, tapi tidak total, tidak dikasih genteng, tidak dikasih usuk. Mungkin cuman kerangka, terus gebyok untuk mengepaskan ukuran. Nanti kalau udah fix, sudah selesai, baru rumah itu kami bongkar, terus kami bawa ke Sumedang. Sehingga nanti di Sumedang itu kita tinggal pasang, tinggal rakit ulang saja. Jadi tidak membuat dari nol di sana. Kalau membuat dari nol di sana ya kita kelamaan. Jadi saya buat di sini, sudah selesai, baru saya bawa ke tempat yang diinginkan. Langsung saja kita menuju ke lokasi. Dan jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe yang belum menekan tombol subscribe, dan tuliskan komentar di laman komentar. Kali ini saya ngecek proses pembuatan rumah limasan yang rencana mau dibangun di daerah Sumedang. Pesanan Bapak Sugianto ya. Ini rumah limasan, tebal tiangnya 12-13 cm, kemudian tiang pinggirnya 11 cm. Nanti rencana ada dinding gebyok keliling full ya. Terus nanti ada 2 kamar. Jadi di antar tiang di bagian tengah itu nanti ada sekat kamarnya. Ada 2 kamar nanti. Jadi kamar 2, terus lainnya itu terbuka, tidak ada sekatnya. Ada sekat cuman di bagian luar. Jadi rumah plong. Kemudian nanti di depannya lagi, di depan rumah limasan itu ada rumah joglo. Terus di depannya lagi ada kolam ya, kolam ikan. Ini penambahan barang yang mau dibuat rumah limasan. Jadi ini bahannya, ini kayu jati kuno, bisa dilihat dari serat-seratnya ini ya. Jadi ini kayunya sudah disikat, di roasting atau apa, pokoknya disikat pakai gerinda kawat itu, biar muncul serat-seratnya ini. Nah ini udah kelihatan. Jadi ini bisa kita bedakan kayu lawas yang super dan kayu yang biasa. Jadi kalau kayu biasa itu tidak muncul ini ya, serat-serat seperti ini. Dan ini bergelombang ya ini.
Jadi bukan hanya gambar ya, ini bergelombang. Jadi kalau diraba kayak gini ada aliran ini, aliran seperti aliran air ya. Nah ini posisi rumahnya itu dijempalekkan. Jadi nanti yang bagian bawah ini nanti posisinya di atas. Ini diwalik seperti ini biar lebih mudah memasang tiang, kemudian menambah sunduk. Karena ini nanti sunduknya itu keliling muter ya. Sunduk gandang namanya kalau di sini. Ini tiangnya. Ini kayu jati super seperti ini, kayu jati lawas. Kalau kayu jati baru tidak bisa dibuat seperti ini. Kalau kayu jati lawas itu bisa dipertanggungjawabkan masalah kualitas dan usianya. Jadi ini kayu ini sudah ada sejak dulu, dan rumah juga sudah ada sejak dulu. Kemudian pas bangun rumah zaman dahulu itu kayunya juga sudah kayu tua. Ini bisa dilihat. Tapi ini baru proses pembuatan kerangka. Nanti tahap selanjutnya rumah akan didirikan, kemudian dipasangi gebyok ya, gebyok lawas semua. Ini kayu-kayu untuk bagian teras ya, ini tiang teras, belantar teras ya ini ya. Jadi semua kayu kuno. Kemudian ini gonjo namanya. Ini nanti atasnya ada undernya. Under itu nanti posisi di bawah sunan. Ya seperti ini ya. Ini masih orisinil, asli, klasik zaman dahulu. Jadi keren. Ini yang satunya. Jadi ada dua ya. Kita lihat dari sini. Ini panjang tiangnya 3,15 meter ya. Jadi kalau kemarin itu digambar itu di bawahnya itu ada ompaknya. Karena kebutuhan tinggi tiang utama itu totalnya 3,15. Karena untuk mencari ukuran tiang yang 3,15 itu agak kesulitan, makanya dikasih alternatif, di bagian bawah itu dikasih ompak untuk menambah ketinggian. Tapi ini karena kebetulan kita dapat tiang yang tingginya 3,15 meter, makanya nanti di bagian bawah tidak perlu dikasih ompak. Dan kalau misalkan dikasih ompak itu nanti juga akan mengganggu posisi gebyok ya. Karena itu ompak itu kan bentuknya itu yang atas itu lancip, yang bawah agak lebar. Jadi misalkan dikasih gebyok itu harus merubah gebyoknya, atau kalau enggak merubah ompaknya. Tapi ya jadi nanti bentuknya mungkin kurang presisi. Jadi mending ini kita dapat tiang yang 3,15. Jadi tidak perlu kasih ompak, nanti gebyok langsung dipasang dan pas. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami, dan jangan lupa sekali lagi yang belum menekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Yang sudah menekan tombol subscribe silahkan tuliskan komentar dan tekan tombol like. Terima kasih.